Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Desa Karangwungu 2023. Ningsih, gadis manis berusia 24 tahun, dikenal sebagai sosok rajin, rendah hati, dan bekerja keras. Meski parasnya cantik, ia tak segan bekerja di toko bangunan milik Pak Min. Tapi ada satu keputusan hidup yang menjadi awal dari akhir kisah tragisnya. Menikah secara sirih dengan Yanto, pria 28 tahun yang kenal keras kepala dan temperamen tinggi. Saudaranya bahkan tetangga desa sudah berkali-kali memperingatkan, "Neng, Yanto itu orangnya kasar, suka mabuk, main perempuan, berjudi. Aku tahu, tapi dia baik sama aku. Kalian belum kenal dia lebih dalam." Cinta memang buta. Ningsih menutup telinganya dan menutup mata terhadap semua peringatan. Ia yakin bisa mengubah Yanto. Awalnya, rumah tangga mereka tampak baik-baik saja. Yanto bersikap manis, memberikan nafkah, dan pulang tepat waktu. Tapi semuanya mulai berubah setelah 3 bulan pernikahan. Ningsih yang mulai merasa penghasilan Yanto tak cukup menutupi kebutuhan rumah tangga, berencana mencari pekerjaan dengan gaji lebih besar. Yanto tidak setuju. "Kamu perempuan, tugasmu di rumah. Kalau aku nggak bisa nafkahi, itu urusan laki-laki," katanya sambil membanting gelas. Hari-hari berikutnya, Yanto mulai sering pulang larut malam. Bau alkohol menyengat tubuhnya. Terkadang ada bekas lipstik di kerah bajunya. Uang bulanan pun makin sedikit. Ningsih mulai curhat ke saudaranya dan beberapa tetangga. Tapi bukan jalan keluar yang dia dapat, melainkan nasib buruk yang mengintainya. Suatu malam, Yanto mabuk berat di warung. Di sana ada Pardi, lelaki yang memang tidak pernah akur dengan Yanto. Dengan suara miring dan sengaja memancing amarah, Pardi berkata, "Ningsih istrimu sekarang sering jalan sama orang. Jangan-jangan dia selingkuh tuh." Meski belum ada bukti, ucapan itu menghantam emosi Yanto. Matanya merah karena alkohol dan amarah. Ia mengajak dua temannya, Kardi dan Doyo, untuk mengurus Ningsih malam itu juga. Tapi rencana malam itu gagal. Ketiganya terlalu mabuk, pingsan hingga pagi. Pardi yang melihat gelagat mencurigakan, mencium niat jahat Yanto dan diam-diam menyimpan rasa takut. 7 hari kemudian, Yanto kembali bicara soal rencananya. Kali ini serius. Ia kembali mengajak Kardi dan Doyo. "Aku mau habisin dia, Ningsih. Sekarang." Kardi terkejut. "Gila kamu toh? Itu istrimu sendiri." "Udah, aku yakin dia selingkuh. Kamu gak ada bukti apa-apa. Aku gak ikut campur. Pamit aku toh." Kardi pergi. Tapi Doyo yang punya hutang budi pada Yanto menuruti. Malam hari, pukul 21.40, Ningsih pulang kerja, lelah dan belum makan. Saat masuk dapur untuk memanaskan nasi, Yanto mendekat dari belakang. Satu pukulan keras dengan linggis kecil menghantam kepala Ningsih. Tubuhnya limbung, lalu ambruk. Yanto membekap mulut dan hidung istrinya dengan bantal sambil menahan tangis dan emosi yang campur aduk.
Maaf Ning, kamu sudah bikin aku malu. Ningsih tak sempat melawan. Nafasnya perlahan hilang, tubuhnya membeku. Doyok yang sudah siaga di belakang rumah segera menggali tanah di dekat kandang ayam. Dalam gelap dan diam, mereka mengubur tubuh Ningsih malam itu juga. Hanya berjarak beberapa meter dari dapur tempat Ningsih biasa memasak untuk suaminya. Karangwungu 1 minggu setelah menghilangnya Ningsih. Ningsih yang biasanya pulang kerja menjelang senja, berjalan di jalan setapak desa sambil menyapa tangga, tiba-tiba menghilang. Tak ada kabar, tak ada jejak, tak ada pamit. Para tetangga mulai resah. Bu Yati, tetangga sebelah rumah, berkata pada warga, biasanya sore-sore dia keluar duduk di teras, ngobrol soal kerjaan atau masakan. Ini sudah seminggu lebih sepi rumahnya. Saudara-saudara Ningsih mencoba menghubungi Yanto. Jawaban Yanto singkat dan aneh. Ningsih kerja keluar kota, ada tawaran bagus. Katanya buru-buru berangkat. Tapi yang aneh, sejak kabar itu, Yanto dan temannya Doyok juga tak terlihat di desa. Rumahnya kosong, gembok tergantung. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Warga mulai curiga tapi belum berani bicara terang-terangan. Beberapa hari kemudian, keanehan mulai terjadi. Kakak sepupu Ningsih, Mbak Lastri, bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat rumah tua gelap dan suara tangis selirih dari dalam tanah. Ningsih di situ, tapi mulutnya ditutup, matanya nanar, tangannya minta tolong. Keesokan harinya, Pak Sur, paman Ningsih, bermimpi berdiri di pemakaman, dan ada suara perempuan dari balik pohon besar yang memanggil, "Paman, tolong aku kedinginan." Saat didekati, sosok itu hilang. Tetangga lain pun mengalami kejadian serupa. Bu Yati mendengar ketukan di pintu rumahnya jam 2 pagi. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa, tapi bau tanah basah menusuk hidung. Malam berikutnya, ia bermimpi Ningsih datang. Wajahnya pucat, tubuhnya berlumur tanah, menangis sambil berkata, "Aku di belakang rumah, mereka kubur aku." Bu Yati terbangun dengan tubuh menggigil. Sementara itu, di sebuah kota kecil di luar desa, Yanto dan Doyok menyewa sebuah rumah kontrakan tua. Mereka sengaja menghindari desa. Rasa bersalah dan ketakutan mulai menggerogoti jiwa mereka. Setiap malam, Yanto mendengar suara langkah di dalam rumahnya, padahal ia sudah mengunci semua pintu. Kadang, saat ia menengok ke cermin, di belakangnya tampak bayangan perempuan berambut panjang dan mata sembab. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Doyok lebih parah. Ia sering mendengar suara cekikikan perempuan dari kolong tempat tidur. Lampu kamar sering padam sendiri. Makanan basi dalam hitungan jam. Suatu malam, ia mengaku didatangi Ningsih yang duduk di kaki ranjangnya, menggoyang-goyangkan tubuhnya sambil berkata, "Kenapa kamu bantu dia? Kamu gali tanah itu." Doyok menjerit, keluar rumah tanpa baju, berlari di tengah malam sambil menangis. Warga setempat menyangka ia kesurupan. Doyok mulai stres, tidak bisa tidur, matanya merah, tubuhnya kurus dalam hitungan hari. Sebulan berlalu, Parti yang diam-diam merasa bersalah.
karena ucapan mabuknya bisa jadi telah menyebabkan tragedi, melapor ke RT dan kemudian ke polisi. Investigasi dimulai saat polisi menggali tanah belakang rumah Yanto. Mereka menemukan sesuatu, bau menyengat, bercak darah di akar-akar tanah, dan jasad Ningsih yang sudah mulai membusuk. Warga histeris, Buyati pingsan, tangis menyelimuti desa Karangwungu. Doyo ikut ditahan. Kardi yang tadinya hanya saksi memberikan keterangan lengkap. Parti akhirnya bersaksi di pengadilan, meski dengan perasaan penuh penyesalan. Yanto dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Doyok divonis 15 tahun penjara. Kardi selamat karena menolak ikut serta. Makam Ningsih dipindahkan secara layak oleh keluarganya. Pengajian tahlil 7 hari berturut-turut agar arwah Ningsih bisa tenang. Di atas batu nisan tertulis Ningsih binti Sukaryo 1999-2023. Disayangi banyak orang namun dikhianati oleh cinta buta. Kini masyarakat desa Karangwungu sering menyebut kejadian itu sebagai tragedi cinta buta, dan suara tangis samar kadang terdengar di dapur rumah bekas kediaman Ningsih setiap malam Jumat Kliwon.